Ya, mereka berkata, Tuan Zhang, kau tidak perlu memberiku jawaban sekarang, kau bisa memikirkannya dalam 2 hari. Lalu Zhang berpikir, ya baiklah kalau begitu aku akan memikirkannya. Dalam hatinya dia bilang, kompetisi guru aku belum pernah mendengarnya, aku bahkan tidak tahu isi kompetisinya. Aku harus berhati-hati dan tidak bisa mudah mengatakan iya dengan cepat. Tujuan utamaku adalah menjadi guru terpelajar bintang 9 sebelum usiaku 30 tahun untuk saat ini. Lalu akhirnya Sang berkata, baiklah kalau tiada apa-apa lagi, aku akan permisi sekarang. Lalu mereka berkata, Tuan Zhang, tolong ingat untuk memperkenalkan Tuan Su dan aku ke Tuan Yang. Aku akan bertanya padanya apa dia nyaman bertemu dengan kami. Kami sangat ingin mengunjunginya. Lalu Zhang Xuan yang panik, hei, aku akan beritahu begitu masterku kembali. Ya, terima kasih, ucap mereka berdua. Lalu Zhang berpikir, mereka serius, aku bisa mengelak kali ini. Aku khawatir aku harus menyamar sebagai Yang Xuan lagi. Tapi aku tidak yakin bisa membodohi guru bintang 4 ini. Bagaimana ya caranya? Lalu tiba-tiba saja, Tuan Zhang, seseorang berkata seperti itu di luar. Akhirnya kita pun dipindahkan ke Xin. Setelah mereka berdua pergi, ini adalah murid-murid Zhang Xuan, dan yang dua lagi adalah murid-murid Tuan Liu Bao. Tuan Zhang, kalian, Zhang Xuan sambil melihat mereka sambil kesal. Kembali ke mesin, aku akan memberi kalian semua pelajaran dasar tai. Kalian berdua ikuti aku juga. Ya baiklah. Lalu mereka menyuruh Zheng Fen dan Lu Chong. Sementara itu Xianto dan yang lain, apakah kita akan dipecat? Kita akan diasingkan sebagai murid? Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Lalu dimension Zhang Xuan benar-benar marah. Apa Tuan Liu itu aku atau bukan, dia tetaplah seorang guru yang perlu dihormati. Kalian sengaja meracuninya. Kalian sedikit tidak kepuasan, beraninya kalian melakukan itu pada seorang guru. Tuan Zhang, kami minta maaf, kata si Yanto dan yang lain. Mohon maafkan kami. Kami tidak akan melakukannya lagi. Tentu saja kalian tidak akan melakukannya lagi karena kalian sudah ketahuan. Kalian berani meracuni seorang guru. Menurutku tidak ada hal yang tidak berani kalian lakukan. Jika itu pun kalian lakukan, aku tidak mempunyai murid yang tidak terkendali seperti kalian. Kalian mulai sekarang. Tapi tunggu Tuan Zhang, tolong ambil kembali putusan Anda. Mereka tidak bermaksud melakukan itu. Rupanya si Zoya dan yang lainnya juga ikut memohon untuk memaafkannya. Tuan Zhang, kami minta maaf. Ya Tuan Zhang, tolong beri mereka maaf. Kesempatan sekali lagi. Tetap berlutut sampai kalian menyadari kesalahan kalian. Ini adalah hukuman kalian, ucap Zhang Xuan. Lalu tidak seorang pun diperbolehkan menjadi perantara atas nama mereka. Dan kalian berdua, kita memiliki hubungan murid dan guru. Saat aku menyamar sebagai Lu Cheng, sebagai identitasku sudah dipulihkan. Saatnya mengakhiri hubungan ini. Lalu mereka berdua yang kaget, aku akan memberikan teknik kultivasi yang bisa menjadikan kalian Grandmaster sekarang. Sekarang pergilah. Tapi Tuan Zhang, ayolah, tidak usah. Perpisahan akan terjadi cepat atau lambat, kata Zhang Xuan. Tuan Zhang, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi, kata si Zhang. Ya, kau satu-satunya putraanmu. Jika kau pergi, siapa yang akan menjaga bapamu, kata Zhang Xuan. Aku. Lalu Zhang Xuan menambahkan, jika kau ingin belajar denganku di masa depan, kau bisa mengurus urusanmu sendiri dan kemudian datang menemuiku. Jangan khawatir, aku seorang guru terpelajar, tidak sulit bagiku untuk ditemui olehmu, bukan? Namun akhirnya si Jaya pun berkata, iya terima kasih Tuan Zhang atas bimbingan Anda hari ini. Lalu yang lainnya, tiba-tiba saja muncul buku emas yang baru. Apa ini? Aku tidak mendapatkan buku emas saat aku bekerja keras mengajari ilmu pedang. Aku tidak menyangka akan mendapatkannya ketika mengucapkan selamat tinggal dengan ucapan terima kasih yang tulus. Akhirnya Zhang Xuan pun mendapatkan buku ultimate yang lain. Namun di sana si Lu Chong berkata, Tuan Zhang, aku tidak punya saudara dan teman, tolong biarkan aku mengikutimu. Dia adalah karakter yang keras kepala. Aku khawatir sulit untuk membujuknya, kata Zhang Xuan. Akhirnya, Tuan Zhang, apa yang mereka lakukan? Seseorang berkata seperti itu sambil memasuki ruangan Zhang Xuan. Zhang Xuan berkata, basis kultivasi mereka meningkat terlalu cepat hingga membuat mereka menjadi lebih tidak sabar. Berlutut lebih lama bisa membuat mereka tenang dan tidak sembrono. Jadi begitu ya. Seorang guru seharusnya tidak membantu muridnya untuk kultivasi, tetapi untuk mengkonsolidasikan peningkatan pengembangan tahap pikiran mereka. Jika landasan kultivasi mereka diibaratkan dengan arsitektur, maka tahapan pikiran akan menjadi kerangka baja. Itulah yang disebut arsitektur dan kerangka baja. Tanpa bingkai arsitektur akan sulit bertahan dengan lebih banyak batu bata dan angin hujan. Walaupun keterampilannya luar biasa,
Dia tidak menghukum murid-muridnya tetapi mengasah kemauan mereka. Pedang tajam keluar dari penggilingan dari aroma dengan bunga plum dari dinginnya saja yang pahit. Saat aku pertama kali melihat Tuan Zhang, aku pikir dia adalah seorang pemuda tenang, tetapi sekarang dia adalah guru terpelajar. Aku berharap murid-muridnya dapat memahami kepedulian pemikirannya, ucap orang itu. Untuk menyamari depan dua guru terpelajar bintang 4, aku harus belajar lebih banyak pengetahuan tentang penyamaran, kata Zhang Xuan sambil mengingat-ingat tentang medisal ya. Ini adalah aku tak bisa menghadapi ini secara langsung. Kalau begitu, ayo kita berburu buku emas. Buku emas. Namun saat itu terjadi, Zhang Xuan langsung jatuh. Aku tahu itu tidak mungkin. Sementara itu kita pun diperlihatkan. Ini adalah serikat tabib halaman belakang. Tapi Cheng Feng, apa kau punya obatnya? Aku sudah melakukan segala cara untuk menyelamatkannya, tapi racunnya fatal. Aku khawatir dia tidak bisa membantu kecuali, apa maksudmu kecuali Tuan Zhang yang membantunya. Memangnya dia bisa mengatasi hal itu, mengatasi begitu banyak penyakit sulit dengan keterampilan medis yang luar biasa. Meskipun racunnya sangat kuat, dia mungkin punya obatnya, kata seseorang di sana. Murid-muridnya lah yang meracuni dia pasti bersolusi dengan pemimpin aula racun. Tuan Zhang adalah seorang guru terpelajar, dia juga seorang grandmaster medis. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan aula racun? Itu tidak mungkin. Ayolah, Tuan Zhang adalah seorang guru terpelajar, kau tahu, omong kosong banyak sekali. Orang yang melihatnya, aku melihat si Master Racun menunduk di hadapannya. Sambil mengingat-ingat hal itu, dia berhubungan dekat dengan orang-orang dari aula racun. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi serikat pemimpin tabib. Menurutku, dia tidak tahu apa-apa tentang ketabiban. Dia bisa memecahkan masalah dinding dilema karena dia mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu. Orang seperti itu tidak pantas menjadi pemimpin serikat tabib kita, Cheng Feng. Adakan pertemuan tabib, batalkan gelarnya dan jangan biarkan orang lain lagi dibodohi. Cheng Feng, sesuatu terjadi di dinding dilema. Pesannya datang. Seseorang berkata seperti itu dengan panik. Apa maksudnya pesannya datang? Apakah jawaban terakhir salah? Tidak disebutkan jawabannya benar atau salah. Dikatakan bahwa Liu Cheng ditunjuk sebagai ketua Aliansi Serikat Tabib Nasional. Telah basis kultivasinya memenuhi syarat, dia akan menjalani tes untuk peringkatnya. Mereka pun kaget, apa? Memperkerjakannya sebagai aliansi ketua Serikat Nasional? Apa-apaan itu? Tadi aku bilang dia tidak pantas jadi pemimpin, tapi sekarang Serikat Tabib dari Aliansi Nasional mengirimkan pesan bahwa dia ingin mengangkatnya menjadi ketua. Apa kalian bercanda? Tuan Su, Tuan Ling, dan Tuan Zhang, aula utama telah dipulihkan. Bagus kalau begitu. Patung Master Kung tiba-tiba berguncang, menjawabkan tak terhitung tugu peringatan berjatuhan. Sambil mereka berdiskusi seperti itu, hal seperti ini belum pernah terjadi di tempat lain. Tuan Ling, bagaimana menurutmu? Ucap si guru Master bintang 4. Baiklah kalau begitu, aku pikir ini adalah karena Tuan Zhang dikenali oleh Master Kung. Tapi suatu ketika seorang guru terpelajar bintang 9 memuja Master Kung dan berharap menjadi muridnya, namun Master Kung menolaknya. Tuan Zhang hanyalah guru bintang 2. Itu tidak mungkin, bukan? Jangan khawatir, meski kami tidak tahu alasannya, pemimpin kami harusnya tahu kenapa hal itu terjadi. Ayo kita lapor dulu saja ke markas, kata si biru. Baiklah kalau begitu. Namun tiba-tiba saja ada pesan dari kantor pusat. Ada lonceng nenek moyang yang ditolak 2 hari sebelumnya. 2 hari yang lalu antara jam 7 dan jam 9 malam di wilayah Aliansi Nasional, seseorang menolak leluhur dan Master Kung, menyebabkan patung berguncang. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan menyebabkan Master Kung aula akan runtuh jika patung berguncang atau aula utama runtuh. Segera harap kembali, ucap pesan itu di dinding. Ada yang menolaknya, benarkah? Siapa lelaki itu? Benarkah? Sesuatu anugerah jika diakui oleh para leluhur, tapi dia ditolak. Tidak mungkin. Tunggu, kantor pusat mengatakan jika aula utama runtuh, segera lapor kembali. Aula utama di sini runtuh, benar kan? Jangan-jangan Tuan Zhang, ya, patung yang bergetar di aula utama runtuh di sini. Mungkinkah yang menolak leluhur Master Kung adalah Tuan Zhang? Ya, ayolah, bagaimana mungkin dia, tetapi faktanya 2 hari yang lalu semua tugu peringatan di aula bergetar dan patung utama Master Kung juga bergetar, bukan? Ya, yang paling penting Master Kung ditolak oleh Tuan Zhang. Menolak pengakuan nenek moyang adalah hal gila. Menolak Master Kung itu lebih gila lagi, kau tahu? Dan hal gila itu benar-benar terjadi di sini. Ya, mari kita informasikan ke kantor pusat dan biarkan pemimpin bertemu dengan Tuan Zhang secara langsung, ucap si biru. Mengapa? Aku takut jika Tuan Zhang adalah
Tuan terpilih dia akan mendapat masalah. Selain itu Master Kung ditolak dan itu bukan hal yang baik. Aku sudah memerintahkan yang lain untuk merahasiakannya. Namun di sana si Merah berkata, Tuan Jiang benar, tidak dapat mengirimkan pesan tersebut atau orang lain akan mengetahuinya. Sebaiknya kita memberitahu pemimpin tentang semakin sedikit orang yang mengetahuinya maka semakin baik. Kita harus mengunjungi Tuan Jiang nanti, tapi prioritas utama kita sekarang adalah mengunjungi masternya yaitu Tuan Yang. Kau benar, Tuan Yang bisa mengajari Tuan Zhang yang merupakan master terpilih dan menolak Master Kung. Dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jika kita bisa mendapatkan pelajaran darinya, basis kultivasi kita pasti akan meningkat. Sementara itu, ini adalah si dari keluargamu ya, atau kakaknya siapa gitu, saya lupa. Jika aku bisa diajari oleh Tuan Su atau Tuan Ling, mungkin aku akan menyusul Zhang Xuan dan bahkan mendahuluinya. Lalu dia pun bertemu, aku minta maaf tuanmu, Tuan Su udah keluar pagi-pagi sekali. Lalu rupanya dia sudah mengunjungi kediaman mereka. Tidak, terima kasih, aku akan menemuinya sendiri. Apakah Anda memerlukan bantuanku untuk menemukan mereka? Ya, sudah aku bilang tidak usah, terima kasih. Terlalu banyak pengetahuan dituangkan ke dalam otakku kali ini. Aku akan koma jika terus begini. Tetapi pengetahuan seni bela diri, ya kata Zhang Xuan. Buku Heavenly Path benar-benar sungguh luar biasa. Aku tahu bahwa buku Heavenly Path dibentuk dari rasa syukur yang tulus dari para murid sangatlah ampuh. Namun saat aku menggunakannya masih terkagum-kagum dengan kekuatannya. Bisa membuat tahan pikiran naik ke 5, menjadikan begitu banyak pengetahuan di perpustakaan menjadi milikku. Di sana si Aki yang datang. Tuan Zhang, seseorang datang untuk mengunjungi Tuan Yang. Mereka telah menunggu sepanjang pagi. Mengunjungi Tuan Yang, iya. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari serikat guru terpelajar yang satu disebut Shufan dan yang disebut Li Yuheng. Shufan, Li Yuheng, bukankah mereka adalah dua orang yang kemarin, kata Zhang Xuan. Aku bilang pada mereka bahwa aku akan beritahu mereka kalau Tuan Yang sudah kembali, tapi mereka kenapa datang sepagi ini sih, kata Zhang Xuan. Baiklah, aku harus bersiap. Di mana mereka? Ruang resepsi, kata si Akyang. Aku ingin mengunjungi Tuan mereka. Baiklah, kalau begitu siapkan tempat. Namun di sana si Akyang, tidak mungkin mereka ingin mengunjungi Tuan Yang, tetapi mereka datang ke sini tanpa membawa hadiah apapun. Mereka sangat tidak sopan. Aku membiarkan mereka menunggu di luar. Jika mereka bukan dari pavilion guru terpelajar, aku mungkin akan mengusir mereka. Namun di sana si Zhang Xuan, apa kau tahu siapa mereka? Beraninya kau membiarkan mereka dari guru, membiarkan mereka menunggu di luar? Tidak bisakah kau melakukan sesuatu dengan benar, Akyang? Bagaimana aku bisa membuatmu sebagai mengurus rumah tangga tuanku? Mereka guru terpelajar bintang 4 dan kau menyuruh mereka menunggu di luar. Cepat bawa mereka. Akhirnya mereka pun dibiarkan masuk. Aku harus mendisiplinkan dia. Namun di sana dia dilihat oleh si Mo Shuyen. Tuan Su, Tuan Ling, bukankah mereka datang pagi-pagi sekali? Mereka masih berdiri di luar. Mereka adalah guru terpelajar bintang 4 dan para tetua terkenal dari Aliansi Nasional. Raja Kerajaan Xianxuan akan menyambut mereka secara langsung. Tetapi mengapa mereka bersikap penuh hormat pada seseorang yang di sana? Lalu pintu terbuka dan si Akyang, maaf, Tuan baru saja kembali, Anda boleh masuk. Aku harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa Tuan Yang tidak menyukai kebisingan, jadi jangan ribut. Mereka adalah guru bintang 4, tapi mereka diperlakukan dengan rendah begitu. Sebenarnya siapa orang yang dia kunjungi? Sambil kaget, akhirnya mereka pun bertemu dengan Zhang Xuan versi dukun atau Yang Xuan. Aku Shufan dan aku Li Yufeng, sedang bertemu dengan Anda Tuan Yang. Sambil menyidik-nyidik mereka atau mengira-ngira usia pria ini tidak sesuai dengan kondisi kulitnya, rasanya dia sedang menyamar. Bahkan orang jenis pun harus melalui waktu untuk membuat lebih kuat. Tuan Yang tidaklah tua, tapi aku tidak tahu kekuatannya. Akhirnya, kalian sudah selesai, sepertinya aku harus menunjukkan kekuatan lebih atau mereka akan mengetahui penyamaranku. Kami telah mendengar tentang pencapaian luar biasa Anda bahkan dapat membina murid seperti Tuan Zhang, kata si Merah. Kami sangat ingin tahu tentang Anda dan aku meminta maaf karena baru saja menyinggung Anda. Perasaan Anda mungkin maafkan kami. Namun di sana Zhang Xuan mengeluarkan jurus barunya. Dia menggunakan mata Sharingan kah? Rinnegan. Mata wawasan, rupanya hanya guru terpelajar bintang 6 yang memiliki kesempatan untuk memahami keterampilan super ini. Apakah Tuan yang guru terpelajar bintang 6 atau lebih? Ya, jika itu benar, wajar kalau dia merasa kita menghina dia. Tuan Su, Tuan Ling, kalian adalah guru bintang 4. Kenapa kalian mencariku?
merupakan keputusan yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka tentang mata wawasan ini. Namun di sana si biru berkata, ada satu hal yang ingin kami lakukan, Tuan Zhang, untuk membantu kami. Kami ingin tahu apakah Anda menyetujuinya. Kami ingin dia mengikuti kompetisi guru terpelajar. Tuan Zhang belum berusia 20 tahun, tapi dia berbakat, berkuasa mengikuti kompetisi. Dia pasti akan terkenal di seluruh dunia. Kompetisi guru terpelajar, Yang Xuan yang sebenarnya Zhang Xuan, dia berpikir. Jadi mereka membujukku untuk membiarkan Zhang Xuan ikut dalam kompetisi. Nah, di sana Zhang Xuan berkata, apakah muridku perlu mengikuti kompetisi yang membuktikan kemampuannya? Buat apa ini berlaku? Maaf Tuan Yang, tapi aku membuat kata-kata yang tidak bijaksana. Jika kamu datang padaku untuk urusan ini, aku bisa kembali. Tergantung pada Zhang Xuan sendiri apakah dia pengen ikut atau tidak. Tanggung jawabku adalah membimbingnya, bukan mengasuhnya, dan aku tidak bertanggung jawab atas semua urusannya, kata Zhang Xuan. Kata si Yang Xuan maksudnya. Tuan Yang, aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Kebetulan aku mengalami kebingungan tentang kultivasiku. Aku berharap Anda memberi beberapa petunjuk. Namun di sana si biru, Tuan Su, kenapa kau menjadi lebih gegabah seperti ini? Rupanya si merah mengikuti dan mencoba untuk menanyakan beberapa saran. Ya, dia adalah seorang guru terpelajar, berada di atas level bintang 6. Sulit bertemu dengan guru yang begitu kuat dalam hidup kita. Kita bertemu dengannya hari ini adalah keberuntungan. Lalu Yang Xuan berkata, oke, apa kebingunganmu? Aku sudah ingin pergi, kenapa masih bertanya padaku tanpa tahu malu? Sini orang-orang, kata Zhang Xuan dalam hatinya. Aku sedang berlatih teknik yang murni. Setiap kali aku berlatih teknik putaran ke-7, aku merasa tubuhku terkoyak dan aku tidak akan melanjutkan latihan. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi. Teknik murni ya. Meskipun aku telah mempelajari banyak sekali pengetahuan tentang kerajaan Tianwu, aku belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Apalagi putaran ke-6 atau putaran ke-7. Apaan ini, kata Yang Xuan sambil nggak ngerti dia. Berlatihlah sekarang, coba tunjukkan beberapa tinjumu. Aku akan melihat. Akhirnya si merah pun atau si Tuan Su menggunakan jurusnya. Dia berduduk di lantai dan dar. Beberapa kilatan-kilatan petir langsung keluar dari tubuhnya. Lalu Zhang Xuan pun melihat dengan menggunakan Heavenly Pad-nya seperti yang diharapkan ya dari guru terpelajar bintang 4. Benar saja, aku tidak melihat ada yang salah. Aku harus menggunakan Heavenly Pad untuk membantu. Lalu akhirnya biodata tentang si Sufen pun muncul. Sufen, guru bintang 4, master di Tahan Sain yang lebih tua dan pavilion guru terpelajar di Aliansi Nasional. Teknik kultivasi adalah teknik kultivasi yang murni. Kelemahan di atas 9 tingkat tahap kultivasi seniman bela diri adalah tahap Sain. Ketika kekuatan manusia sudah dibandingkan atau dikembangkan hingga batasnya, mereka akan melepaskan identitas mereka sebagai manusia dan masuk ke tahap Sain. Tuan Su melampauinya di kehidupannya yang telah mencapai tingkat sangat tinggi. Sepertinya perbedaan antara senjata ghostly dan spiritual ya. Jadi begini, kelemahannya pun muncul. Ini adalah kelemahan-kelemahan Tuan Su. Akhirnya Yang Xuan sudah mengetahuinya. Baiklah, berhenti. Akhirnya si merah pun berhenti. Di sana si biru berkata, Tuan Su, apa ya kau sudah melakukannya? Lalu Tuan Yang, apa kau menemukan solusinya? Lalu di sana Zhang Xuan berkata, jika kau ingin menerobos ke 8, dengarkan aku, jangan menolak dan ragu saat berlatih. Baiklah, aku mengerti. Aku sudah berada di putaran ke-7 selama lebih dari 5 tahun. Selama aku bisa menerobosnya, akan aku lakukan segala cara. Bagus, kata Zhang Xuan. Sekarang kau bisa terus berlatih. Aku ingin kau berada di putaran ke-7. Aku ingin bantu menerobos saat ingin memejamkan mata. Berlatihlah. Kau harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Jangan duduk berdiri dengan tahan seni bela diri jongkok. Hah? Seni bela diri jongkok maksudnya macam kuda-kuda begitu? Iya, seni bela diri jongkok, setengah duduk, setengah berdiri. Lalu, apa kau tidak tahu? Apa kau ingin aku membantunya? Tapi bagaimana caranya? Akhirnya dia pun menggunakannya. Lalu kultivasikan dirimu. Tunggu saja perintahku, oke? Tuan Yang, Tuan Su sudah berada di putaran ke-7 sekarang. Akhirnya saat dia dengan menggunakan seni bela diri jongkoknya sambil berkultivasi, dia berkata, oke, mari kita mulai. Sekarang yang Anda harus lakukan adalah, kata si Tuan Su. Hah, benarkah? Kata si biru. Apa ini akan berhasil? Ayo cepat, berikutnya tidak bisa menahannya lagi. Cepat, cepat, kata si merah. Lalu, maaf Tuan Su, maaf. Akhirnya dia pun ditendang bijinya ke cerak. Dar. Salah si merah benar-benar kaget sampai matanya pun putih semua. Kau bajingan Tuan Ling, apa yang kau lakukan hingga menyinggung perasaanmu? Kenapa kau melakukan ini? Namun dar, kepalanya pun digeplak oleh si Tuan Ling atau si biru. Kenapa kau dar lagi? Liu Feng, ini belum berakhir. Kau akan benar-benar berakhir dan kecerak semua. Dia pun berhasil teknik yang murni putaran ke-8.
Di sana si Li Hung Feng atau si biru berkata, apa dia benar-benar berhasil? Si merah juga berkata, hanya dengan tendangan dan pukulan pemimpin kami bahkan guru-guru terpelajar bintang 5 tidak dapat menyelesaikan masalahku. Namun dengan tendangan dan pukulan dapat menyelesaikannya. Akhirnya si merah pun bertunduk. Terima kasih Tuan Yang, terima kasih telah membantuku menerobos. Apa kau tahu kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa apa? Kami berlatih teknik murni dan konstitusi yang Anda disesuaikan. Teknik ini biasanya seharusnya tidak ada masalah bagimu untuk mencapai putaran ke-8, tetapi kita tidak beritahu. Intinya dia dapat memahami gejala dengan sangat jelas dan dia benar-benar tidak terduga. Dia memang seorang guru terpelajar yang telah memahami wawasan yang sangat luar biasa. Baiklah, sesuaikan keadaanmu. Itu adalah tendangan yang berat, kau pasti terluka parah. Tuan Yang, aku berada di putaran ke-8 sekarang. Jika aku ingin menerobos ke putaran 9, apa harus yang kulakukan? Namun di sana si biru, hei, apa kau tidak tahu malu? Jangan serakah. Aku bahkan belum bertanya. Mudah kau dapat menggunakan metode yang sama. Jika dengan tendangan tidak berhasil, kau dapat melakukan dengan 2 tendangan atau 3 tendangan. Kita saling